Jemaat House of Sacrifice. Welcome back to church. How are you today? Saya mau menyampaikan beberapa informasi. Jadi next Sabtu 5 November 2022 kita ada baptisan air. Kita mau dukung dalam doa. Bagi yang bisa hadir, kita bisa hadir di Roseberry sekitar jam 10 pagi. Selain itu kita ada rangkaian Natal di bulan Desember 2022. 3 Desember itu Natal Forum Gereja Indonesia di sini. 4 Desember Natal Anak di gereja jam 12.30. 4 Desember kami juga punya Natal bersama United Church UNT jam 5 sore. Tanggal 11 Desember ada Natal gabungan JKI di gereja jam 11 pagi. 25 Desember juga ada ibadah Natal bersama di Narwastu jam 10 pagi. Kita juga ada connect group dari Senin sampai hari Sabtu. Senin bersama Pastor Benny, hari Selasa bersama Pastor Fani, hari Rabu bersama Pastor Donitan, hari Kamis bersama Pastor Yedi. Hari Jumat ada 2, Pastor Fani dan Pastor Villa. Hari Sabtu kita juga ada youth, bisa menghubungi Pastor Villa. Mari kita mulai ibadah kami, kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mau mulai ibadah kami ya Tuhan, kami serahkan ya Tuhan. Waktu-waktu ini ya Tuhan dalam tangan-Mu. In Jesus name we pray. Amen. Shalom semuanya. Yuk mari bangkit berdiri. Kita siapkan hati kita. Mari kita angkat satu pujian penyembahan pribadi yang mengenal hatiku. Hatiku takkan
Masih semangat menyembah Tuhan? Mari kita bersuka cita dengan lagu ini.
Mari kita siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan sampai kita pujikan lagu ini, Yesus tujuan hidupku. Biar lagu ini mengingatkan kita selalu bahwa Tuhan adalah teladan hidup kita. Nyanyikan dengan segenap hati kita kepada Tuhan. Yesus
bahwa kita tahu bahwa Tuhan adalah Tuhan, Raja dan segala raja, sebab Dia akan menyelamatkan kita. Ada satu nama yaitu nama Yesus yang menyelamatkan kita, yang mengubahkan hidup kita. Dan sangat luar biasa. Mari kita puji lebih lagi. Haleluya, haleluya. Alam semesta. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan namamu. Layak dipuji, disembah, Kala yang bertata, tuliskan atas nama. Amin. Raja atas segala raja, namamu besar dan mulia. Haleluya, haleluya. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama. Katakan Hosana, Hosana, layak dipuji, disembah, Kala yang bertata, tuliskan atas
berdoa Tuhan. Kami mau berdoa siapa Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa Australia dan Indonesia Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati bangsa dan Indonesia lebih lagi Tuhan. Timbulkanlah juga Tuhan jiwa-jiwa yang baru pada bangsa ini Tuhan. Dan terus menerus kita akan Tuhan Tuhan. Biarkan bangsa Australia dan Indonesia tetap semangat mencintaimu Tuhan sampai selama-lamanya. Dan juga kami berdoa Tuhan Natal Tuhan. Biarkan kesempatan Natal ini Tuhan, biarkan ada jiwa-jiwa baru juga Tuhan yang datang kepada Tuhan. Dan rindu akan Engkau, rindu akan jamahanmu Tuhan. Dan rindu akan diubahkan kehidupannya gitu Tuhan. Terima kasih Tuhan, mengucap syukur Tuhan. Dan berdoa untuk teman-teman yang kita sempat hari Tuhan, dan berdoa untuk supaya mereka Tuhan tetap semangat Tuhan dan mau datang ke ibadahmu next-nya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan kita ekonomi pada di dunia ini Tuhan telah menurun Tuhan. Banyak orang-orang yang terpuruk ekonominya Tuhan. Tuhan saya percaya Tuhan, kami juga berdoa Tuhan pada mereka Tuhan, supaya pada kesempatan ini dan ada titik balik Tuhan dia mencari Engkau Tuhan. Bapak kalau sumber kehidupannya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, mengucap syukur. Sebentar lagi kami akan berdoa, kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biar kasihkan hati kami Tuhan. Kami akan buka hati kami akan setiap firman-Mu Tuhan. Biarkan firman itu tumbuh di dalam kehidupan kami. Menjadi 30 kali, 50 kali, 100 kali lipat tumbuh di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan pada kesempatan ini Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan dulu saudara-saudara. Shalom. Ya, jadi judul khotbah hari ini adalah keadaan yang sedang saya alami. Jadi yang sakit yang berobat. Saya lagi sakit deh beberapa hari ini Bapak Ibu Saudara. Nggak tahu tiba-tiba hari Rabu demam, lalu Kamisnya demamnya udah nggak ada, batuk. Batuknya udah nggak ada, ini tenggorokan malam sakit banget, udah 2 hari nih. Jadi sakitnya tuh, wah lumayan. Mungkin yang udah pernah ngerasain radang terus ngebengkak begitu, wah sakit banget. Dan saya butuh obat. Jadi kalau ada bapak ibu yang punya obat buat radang, boleh rekomendasi ke saya. Jadi saya bingung deh, disuruh khotbah tiba-tiba sama Pastor Iwan, apa ya? Bahasnya kan berbuah. Sekali-kali lah, coba yang lain dari yang lain lah. Jadi ini pengalaman yang sedang saya alami, yang sakit yang berobat, saya jadikan judul. Oke, kita buka semuanya dalam Matius pasal 9. Matius pasalnya yang ke-9 ayat 9 sampai 13. Matius pasal 9 ayat 9 sampai 13. Salah seorang boleh bacakan pakai mikrofon. Matius pasal 9 ayat 9 sampai 13. Lalu ia berkata kepadanya, ikutlah aku. Maka berdirilah Matius lalu mengikut dia. Yang ke-10, kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa dan makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. 11, waktu orang Farisi melihat hal itu, berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus, mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa? Yesus mendengarnya dan berkata, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Terakhir, Bu. Masih ada satu. Pergilah dan pelajarilah arti firman ini.
Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Amin. Jadi saya coba cari korelasi, coba cari ilustrasi mana yang tepat, mana yang lebih mudah dimengerti buat kita. Jadi saya coba kasih perbandingan next. Nah, kalau kita ngomongin butuh, orang bodoh secara kognitif, secara knowledge, harusnya kemana? Harusnya kemana? Ke rumah sakit. Orang bodoh kemana? Orang bodoh ke sekolah. Biar apa? Biar pinter. Sederhananya gitu. Jadi orang bodoh ke sekolah. Biar apa? Biar pinter. Lalu orang sakit kemana? Ke dukun, enggak? Tahu di sini ada nggak dukun-dukun ya? Tapi saya rasa di Indonesia, saya waktu patah tangan saya, nggak tahu ini mama saya orang kesehatan, tapi bawa saya ke dukun patah tulang. Saya nggak tahu nih, apa gara-gara panik jadi, ya alhasil harusnya saya nggak perlu pasang pen, nggak perlu pasang besi, tapi gara-gara ulah itu dukun. Jadi kata dia, sorry ilmunya belum diturunin ke saya, bapak saya udah mati duluan katanya. Jadi saya itu dapatnya yang sisa-sisanya itu anaknya, jadi ya gagal. Itu hampir, itu dibilang kalau saya nggak cepet ditanganin itu darah tuh udah menggumpal di sini. Jadi habis diurut-urut sama dia, itu diurutnya kayak, bapak ibu nggak tahu, ada yang pernah lihat orang patah tangan, tulang? Pernah? Bukan itu ya, bukan kepelintir. Kalau pelintir kan yang tangannya begini, tapi kebalik, begitu. Bukan, ini yang patah. Jadi saya patah di tengah sini. Itu dia mau coba balikin, gitu, pakai doa-doanya, jampi-jampinya. Saya juga bingung, ini mama saya kemana pikirannya waktu itu ya. Jadi saya sampai jerit, dikasih handuk, digigit. Jadi truk, waduh, itu nggak tahu ya, bapak ibu pernah nggak rasain dicubit tapi sampai daging-daging gitu, sakitnya luar biasa. Makanya saya dari situ saya selalu kagum dengan ibu-ibu yang melahirkan. Wah, ternyata saya itu baru satu patah yang tulang ya. Katanya kalau ibu-ibu melahirkan berapa ratus tulang katanya yang patah. Iya, rasanya katanya sakit banget, makanya saya kagum banget sama ibu-ibu. Oke, lalu ada orang yang dengan gangguan jiwa, kan lagi ngetren nih mental issue. Kemarin beberapa minggu atau bulan lalu di Paramata ada yang lompat bunuh diri ya. Ada yang tahu? Nggak ada yang tahu? Di Westfield Paramata ada yang bunuh diri? Nggak ada yang tahu? Di Burwood baru-baru 2-3 minggu yang lalu ada anak muda berdiri di atas rel kena lindes. Ada yang tahu? Nggak ada yang tahu? Iya, mungkin beritanya beda kayak di Indo ya. Di Indo kan semua di blow up ya. Wah, dibikin kesannya gimana. Kalau di sini nggak terlalu ya. Tapi ya nggak tahu. Tiba-tiba ada aja tuh. Kalau orang yang punya mental issue atau gangguan jiwa, datangnya kemana? Datangnya ke psikiater, datangnya ke klinik ya inilah. Atau kalau udah akut, rumah sakit jiwa. Berapa banyak di Indo yang nggak bisa ditangani karena mereka kurang pengetahuan. Jadi ada yang sakit ayan. Ini kasihan banget ya. Ada satu anak sakit ayan, tapi orang tuanya pikir itu kerasukan setan. Disuruh didoain sama pendeta. Pendeta ini pun meyakini bahwa itu kerasukan setan. Jadi anak ini yang kena sakit ayan ini bahasa Inggrisnya apa ya? Epilepsi gitu, kejang-kejang begitu. Anak ini pun meyakini bahwa dia sedang kerasukan setan, padahal enggak. Karena kurang pengetahuan itu, jadi dia pun sampai kurus, kering. Tetap orang lakukan eksorsisme ke dia, padahal dia nggak ada setan di dalamnya, yang ada penyakit. Ini makanya. Terus yang terakhir, orang yang sakit rohani kemana? Nah ini,
pendeta. Ya oke lah, pendeta sebagai alatnya Tuhan, tapi kita fokusnya ke Tuhan ya. Gitu. Karena ada orang yang sakit rohani. Tadi pagi kayak Bapak bilang, dia udah tahu nih, kayaknya dia udah tahu dia sakit rohani. Maksudnya dia kosong, hampa, dia rasa dirinya ateis, agnostik. Dia rasa dirinya seperti itu, tapi dia bilang, oke lah, buat nambah-nambah pahala, tempat saya sediakan, saya buka buat orang beribadah, tapi saya malas, saya butuhnya uang, begitu. Ini orang-orang yang begini, ini nggak butuh gereja, nggak butuh komunitas kecil, nggak butuh, dia butuhnya Tuhan. Oke, next. Nah ini kita hari ini mau bahas si Matius. Matius ini dari bahasa Yunani, matai, artinya karunia Tuhan. Dia punya pekerjaan apa Bapak Ibu? Ada yang tahu pekerjaannya apa? Pemungut cukai. Pada waktu itu pekerjaan yang paling dibenci orang Yahudi secara keseluruhan itu adalah salah satunya pemungut cukai. Karena apa? Yang pertama, bekerja untuk Romawi, di mana Romawi waktu itu menjajah Yerusalem waktu itu di bawah kepemimpinan Herodes. Lalu juga kedua, mereka ini suka menarik pajak melebihi yang ditentukan. Salah satunya untuk memperkaya diri sendiri. Nah, pekerjaan yang hina ini, yang mereka anggap rendah ini, disejajarkan dengan pencuri dan pelacur dalam kemasyarakatan. Jadi sama aja mereka dipandangnya itu. Bedanya mereka lebih kaya aja. Tapi yang aneh di sini, kenapa Yesus mau jadikan dia murid? Ini yang aneh. Jadi pada waktu itu ada 3 guru besar, atau biasa orang Israel panggilnya rabi. 3 guru besar yang di situ terkenal. Yang pertama nih Hillel. Hillel ini kalau bahasa Bataknya opungnya Gamaliel. Tahu opung ya? Tahu, kakeknya Gamaliel. Gamaliel ini nanti muridnya salah satunya Paulus. Gitu. Jadi yang terkenal ini adalah Gamaliel dan Hillel. Untuk bisa jadi murid-muridnya mereka harus melalui tahap seleksi yang ketat. Sebelumnya sudah mengikuti beberapa tahap tuh. Sekolah ada Bet Hamidras, Bet apalagi tuh. Jadi ada sekolah-sekolahnya, ada tingkatannya. Itu mereka harus ngikutin itu. Sehingga mereka nanti akhirnya setelah keluar disebut seorang talmid, atau kalau di sini bilangnya mahasiswa lah gitu. Lalu mereka masuk mentoringnya Gamaliel dan Hillel. Tapi Yesus beda. Yesus pada waktu itu juga disebut guru besar waktu itu. Kita baru-baru ini juga kedatangan guru besar ya. Ya kan? Tapi bukan dia Yesus. Dia pengkhotbah saja. Yesus kalau waktu Gamaliel Hillel itu murid-muridnya yang cari gurunya, benar? Murid-muridnya yang berbondong-bondong daftar, karena ini 2 guru terkenal nih. Ini kakek sama cucunya terkenal nih, orang cari. Karena apa? Karena ilmunya tinggi nih 2. Ibaratkan kalau misalnya belajar ekonomi di Indonesia, siapa 2, sebutin lah 2 orang terkaya di Indonesia siapa? Siapa? 2 orang terkaya di Indonesia? Oh, Hartono bersaudara tuh, yang punya Jarum ya, Jarum, BCA dan sebagainya tuh. Kalau mereka berdua tiba-tiba buka kelas, banyak nggak yang daftar? Apalagi dengan judulnya, cara kaya dalam 5 menit begitu. Atau cara kaya sebelum 30 tahun. Itu mereka pasti banyak banget yang daftar. Tapi lucunya Yesus nggak pernah kasih kisi-kisi atau syarat untuk menjadi muridnya. Nggak pernah. Yesus yang mencari, Yesus yang menghampiri,
Yesus yang mengajak. Ini lucu nih. Jadi tadi itu murid yang cari guru, sekarang guru yang bukan mencari tapi menemukan murid. Ini bagus banget ya. Saya satu kali ada satu video di TikTok. Saya beberapa kali suka buka TikTok juga, soalnya ada konten-konten yang bagus juga. Jadi satu kali ada seorang motivator dan entrepreneur. Dia tuh kontennya gini. Jadi ada orang di jalan ditanyain, kira-kira cita-citamu, impianmu apa? Ada yang bilang, saya mau buka resto. Terus dia bilang gini, saya bayarin restomu, saya bayarin jasamu bikin makanan, presentasikan yang bagus. Kalau misalnya bagus, saya bakal invest, jadikan resto. Saya nonton tuh, sampai 4-5 episode udah jadi resto di Inggris, satu orang itu. Terus dia ulang-ulang ke beberapa orang, tiba-tiba dia ketemu salah satu orang lagi pegang sign, tanda begitu. Terus ditanya, cita-citamu apa? Dia tiba-tiba, kenapa? Dia nanya, iya saya ini YouTuber yang, saya ini seorang TikTokers yang sedang ini cari orang-orang untuk bisa memenuhi cita-citanya. Dia pengen usaha apa, pengen kerja apa. Terus dia bilang, saya senang dengan ini. Saya bisa saya berdiri begini, saya lihat begini. Jadi dia mau dibilang, mau nggak kamu punya usaha lain? Enggak. Kamu mau nggak sukses sebelum umurmu tua? Gak apa-apa. Saya begini aja suka gitu. Jadi dia udah bilang, ditawarin, saya kasih kamu $100.000. Kamu lepas ini, ayo kita cari usaha. Enggak, saya nggak mau. Terus dia, kenapa kamu senang banget sama ini? Saya senang aja. Saya pegang begini, orang datang tanya alasannya apa. Lalu saya bisa jelaskan dengan baik, ini produknya apa dan sebagainya, layaknya sales begitu. Lalu saya kepikiran gini, ada nggak ya orang yang sudah menemukan dalam hidupnya, saya lahir untuk ini. Jadi dia nggak lagi nyari-nyari apa ya Tuhan ya yang mau Tuhan lakukan dalam hidup saya, enggak. Jadi udah tahu nih, Pak Petrus, saya lahir sebagai gembala. Mungkin waktu Pak Petrus umur 15 tahun, mana kepikiran gembala. Potenten, mana kepikiran lagi yang lain umur 15. Mungkin sekarang juga gimana? Udah ketemu kok, lahir untuk apa kok? As a husband, as a father, sadap. Itu keren banget tuh ketika Yesus bisa ketika guru bisa menemukan murid tuh keren banget. Jadi kita nggak boleh bangga waktu kita bisa jadi rohani atau kita bisa menemukan sesuatu dalam Alkitab, kebenaran-kebenaran yang ada, atau kita bisa menemukan kebenaran-kebenaran dari pengalaman kita, karena kita tuh nggak bisa dapat itu, Tuhan yang kasih. Iman yang kita dapat tuh Tuhan yang berikan, bukan kita cari. Jadi ketika dibilang kuatkan iman, bukan berarti ini iman kita kasih semen di luarnya biar kuat, kagak. Tapi ini iman kita minta Tuhan kuatkan. Jadi jangan kebalik-balik gitu. Kualifikasi Tuhan sama kita beda. Tuhan tuh kita cari yang baik, bahkan maunya sempurna. Dulu saya tanya sama calon saya, si Grace. Saya bilang, kamu tuh kriterianya seperti apa sih? Wah, dia bilang, beberapa ada di saya. Beberapa ada di saya, tapi yang fisik nggak ada di saya. Jadi, yang beberapa ada di saya itu, contohnya, dia pendeta. Wah, gitu, pas. Dia bisa main alat musik. Terus, dia tulis, buka kurung, bisa main drum, tutup kurung, pas. Gitu. Jadi, dia tulis di Twitternya. Tahun 2009 gitu. Dia gak kebayang tuh bisa dapatnya model saya.
Terus dia tulis lagi, bule. Pas. Di Twitter waktu itu kan pada ngetren-ngetrennya Justin Bieber, Charlie siapalah situ. Itu wah dia follow tuh semua. Seneng banget deh. Terus tapi yang nggak ada di saya tuh, contohnya putih. Ya, karena dia kan pengen bule yang putih. Saya enggak. Terus juga bodinya body goals, alias ya ada roti sobek. Tahu roti sobek Bapak Ibu? Yang kotak-kotak itu. Kalau di Indo kan roti sobek begitu ya bentuknya. Lalu juga dia pengen minimal tingginya 175. Saya nggak nyampe. Dia tulis tuh detail di situ. Ya beberapa lagi saya lupa lah. Tapi intinya saya tulis maksudnya yang kena di saya pendeta iya, bisa main drum iya, boleh kena tuh meskipun dipaksa. Jadi kita tuh kayak gitu kadang-kadang nyari orang. Jadi susahnya kita saat mempercayai orang, kita punya kualifikasi banyak nih. Kita pengen orang yang sempurna. Bahkan untuk cari kerja tuh harus lulusan ini, harus ini, minimal ada pengalaman. Teman saya baru-baru namanya Angel, dia ngeluhnya gini ke saya, kok kerja di sini Ben ya, padahal udah cash, gajinya di bawah, dia dapat waktu itu 16-17 kalau nggak salah, kerja di satu restoran, tapi kok maunya langsung bisa, nggak diajarin, nggak apa, cuman tiba-tiba diomelin, kok nggak bisa sih gini aja, ya begitu di sini. Saya bilang di sini harus cekatan, cepat bisa. Kita lupa kita pernah bikin salah, bahkan kita masih punya kemungkinan bikin salah. Kita lupa bahwa kita pernah berbuat dosa, bahkan kita orang berdosa. Kita bikin pelanggaran, kita bikin kecewa orang-orang di sekitar kita ini lupa. Tapi Yesus beda. Yesus cari yang hancur. Yesus cari yang rusak. Biar apa? Biar bisa diperbaiki. Yesus cari yang najis. Yesus cari yang kotor. Yesus cari yang hina. Biar apa? Biar bisa dibersihkan. Yesus cari yang jahat. Yesus cari orang berdosa. Biar bisa diselamatkan. Tadi cerita-cerita sama Ko Erik. Terus saya bilang ini kalau lagi kayak begini, udah mau masuk musim panas, isi ban angin itu nggak boleh terlalu kenceng. Kenapa? Ntar tiba-tiba meledak. Takutnya kan karena gesekan itu, jadi udara di dalam tiba-tiba nambah, kan bahaya. Itu. Lalu cerita lagi, itu modelan Bapak, Ko Iwan dan sebagainya, mungkin sehari kena 300 kilo perjalanan, gak nyampe 250 km. 250 km itu kalau tambah 50 km dikit, kata Ko Erik, bolak-balik Pontianak Sintang 2 kali, Sintang lagi, Singkawang berapa 2 kali gue? 2 kali. Terus cerita lah, wah di sini itu yang ngebut-ngebut di sini. Di Singkawang yang bisa ngebut-ngebut ya, tapi enak. Kalau di Pontianak Singkawang bisa ngebut-ngebut, di sini nggak bisa. Gitu. Cerita-cerita lagi, wah ya kalau dulu naik motor tuh wah weng. Cerita lah dulu bandel-bandelnya gimana Ko Erik. Tapi ya kayak gitu loh. Ko Erik yang dulu bandel itu yang Tuhan cari tuh gitu loh. Yang suka ngebut-ngebutan, yang suka ugal-ugalan, itu yang Tuhan cari. Ada yang pasti semua tahu cerita anak yang terhilang. Kira-kira di situ yang butuh diselamatkan yang mana? Anak yang terhilang apa anak yang di rumah? Anak yang terhilang itu, anak yang terhilang. Yang butuh diselamatkan itu yang sudah lama pergi kembali atau yang ada di rumah? Kan ada 2 tuh anaknya. Kira-kira yang diselamatkan, yang butuh diselamatkan yang mana? Yang butuh diselamatkan
Dua-duanya Bapak Ibu. Ternyata di situ waktu saya baca anak yang hilang, nggak cuma satu. Anak yang hilang ada 2. Yang satu hilang secara fisik keluar, yang satu lagi hilang pikirannya. Hilang deh. Dia ngiri sama anak yang baru balik tadi. Dia ngiri kan? Dia bilang, "Bapak, kau kasih sendal, kau kasih jubah ke dia, kau bahkan bikin pesta buat dia." Lah, saya, mana pesta buat saya? Bapaknya bilang, "Lah, lu di rumah terus, makan enak dan sebagainya." Jadi nggak ada orang benar, semua orang berdosa. Tapi jangan sampai kita terhilang di gereja. Kita udah gereja nih tiap minggu, kita hilang. Kasarannya bagusan nggak usah gereja dibanding hilang kan di gereja gitu. Tapi nggak boleh juga kita ngomong gitu. Tapi banyak loh orang terhilang di gereja. Entah karena masalah sama kanan kirinya, atau masalah sama pengajaran gembalanya. Ada nggak setuju, nggak mau diskusi, keluar. Wah, itu bahaya. Jangan lupa siapa diri ini. Sudah berapa lama kita hidup seperti ini? Nyaman dengan keberdosaan, menganggap segala sesuatu yang kita buat, yang hal-hal buruk itu tidak masalah selama itu tidak merugikan orang lain. Hari ini Yesus memanggil kamu, kita, ikutlah aku. Tadi ada kan ayatnya, ikutlah aku. Kalau dari bahasa Yunani-nya artinya itu adalah join as a disciple. Join as mana bacanya nih? Disciple, ya. Yeah. Join as a disciple. Nah, sekarang apa respon kita? Ikutlah aku, apa respon kita? Ikut enggak? Kalau Matius pilih ikut. Terakhir itu next. Ya. Tidak ada kata terlambat untuk bisa merasakan kasihnya, berbalik dan bertobat. Saya pernah bilang ya Bapak Ibu, mungkin lupa atau apa, tapi bedakan menahan diri dan juga bertobat. Menahan diri belum tentu itu bertobat. Orang yang nahan diri, marah gitu, nahan diri, beda sama orang bertobat. Orang bertobat tuh pikirannya jernih, tenang. Kalau orang nahan diri, itu marahnya ditahan marahnya. Tapi nanti ada satu momen nggak bisa lagi ketahan marahnya, pecah tuh, bah, keluar omongan yang nggak seharusnya keluar. Wah, itu tiba-tiba nanti bilang, dasar, wah saya dulu dikatain sama orang tua saya selalu anak binatang, selalu itu nggak tahu itu. Saya sampai kepikiran, sampai pernah saya berdoa, Tuhan tolong tunjukkan orang tua saya yang asli. Kalau bisa yang lebih kaya, lebih bagus rawat saya berdoa gitu dulu. Tapi puji Tuhan udah berubah banget orang tua saya. Udah bukan orang yang saya kenal dulu. Dulu tuh beringas, pukul anak itu. Dulu pukul anak kayak pukul orang dewasa. Kalau pukul anak kan biasa begini. Itu juga di pantat, di bagian-bagian yang nggak sakit. Enggak, saya udah begini, di muka, di badan, di mana, wah ngeri dah. Oke, mari sadari diri ini sakit. Kita semua orang berdosa, amin. Bahkan ketika kita mau menikah, kita diingatkan pasangan kita orang berdosa. Ada yang nggak diingetin? Atau diingetin sama pendetanya, pasanganmu orang yang bisa melengkapimu, orang yang sangat bisa membantumu. Itu yang diingetin pendeta? Semoga tidak. Karena saya rasa harusnya pendeta kasih tahu bahwa ketika kita hidup sendiri udah susah, ada orang lain lebih mudah, enggak? Lebih berat. Butuh apa? Butuh Tuhan yang berkati. Biar apa? Biar nggak berat.
Kita orang sakit dan kita butuh obat. Yesus obatnya. Tapi jangan bilang ke sakit tenggorokan saya ini, Ben, Yesus obatnya. Ya. Dan jangan nikmati sendiri khasiatnya. Yang udah tahu obatnya apa, Yesus kasih sebarin nih. Kasih tahu semuanya, marketingin nih. Yesus obatnya. Bagikan kepada siapapun, semua orang berdosa. Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan kepada Bapak Gembala. Terima kasih Pastor Benny. Yesus obatnya, amin. Yang sakit siapa? Kita ini orang sakit atau bukan sih? Sudah sembuh ya? Sebenarnya sometimes kita nggak sadar kalau kita sakit, kalau kita butuh Tuhan yang mengobati hidup kita. Sometimes kita pikir kita kuat, sometimes kita pikir kita oke, sometimes kita pikir kita bagus gitu. Tapi kalau apa ya, ada hal yang terus-menerus Tuhan bisa ingatkan dalam hidup kita. Mungkin itu momen-momen di mana kita mau jatuh sakit, mungkin itu di mana momen-momen Tuhan mau kita berjaga-jaga di dalam hidup kita. Karena sometimes kenapa kita jagain anak kita sebelum mereka jatuh sakit, misalnya jangan main hujan-hujanan kalau waktu pas lagi hujan gitu, atau misalnya jangan lagi angin-anginan, ayo pakai jaket gitu. Sometimes ada teguran-teguran yang dimana kita tahu bahwa sebelum si anak jatuh sakit bisa kita kasih nasihat, kita bisa kasih teguran, kita bisa kasih something yang supaya mereka tuh gak jatuh sakit. Tapi kalau udah jatuh sakit pun Tuhan ada di sana untuk mengobati kehidupan kita. Amin saudara. Mami saya kan cancer ya saudara. Saya itu nggak bisa berbuat banyak di sini. Saya mau kirim uang pun nggak banyak yang bisa saya kirim. Mau kirim uang sedikit pun ditahan sama mami saya. Mami bilang nggak usah kirim. Kakak ipar saya bilang nggak usah kirim. Jadi saya dalam hati, ya gue bisa bantu apa ya? Gue bisa bantu apa? Kirim uang nggak bisa, kirim doa ya sudah, kejar-kejaran itu tiap pagi kejar-kejaran kalau di mobil lagi nggak ada penumpang, berdoa lah yang banyak, yang keras, yang kencang gitu. Tapi setiap kali saya rutin telepon mami sehari sekali, sehari 2 kali, 2 hari sekali kalau misalnya lagi diangkat kebetulan puji Tuhan, kalau enggak ya udah mesti nunggu besoknya, tapi minimal 2 hari sekali lah saya telepon dia gitu. Yang saya kerjain ya itu, saya nggak bisa kirim uang, saya nggak bisa kirim apa ya, cuma semangat Tommy, ayo semangat gitu. Tinggal 4 kali kemo lagi, jadi udah 2 kali kemo, sekarang tinggal 4 kali kemo lagi, dan puji Tuhan sampai hari ini masih bisa makan. Teman-temannya semua udah pada rontok, nggak bisa makan keluar, makan muntah. Tapi saya bersyukur mami saya masih kuat. Ini udah cancer yang kedua nih. Saudara, saya nggak bisa bantu banyak, tapi minimal saya mau coba bantu lewat hal-hal yang rohani yang saya bisa kerjain kan gitu. Saya setiap kali WhatsApp sama mami saya, tanpa mami saya ketahuin, saya dari, kalau WhatsApp kan kameranya di sini ya, saya dari tangan pinggir sebelah sini, saya tumpang tangan. Kalau mami lagi ngomong, untung mami saya banyak ngomong, jadi saya punya banyak kesempatan buat diem kan. Mami saya banyak ngomong, jadi waktu pas lagi dia ngomong, saya bahasaro di situ, bahasaro, sampai mami udah stop ngomong, saya ngomong lagi. Itu tuh yang saya kerjakan tiap 2 hari sekali, tiap hari. Saya merasa bahwa mami saya harus hidup lebih lama, karena dia baru kenal Tuhan di usia dia yang sudah tua. Dia butuh Tuhan jelas, dia butuh Yesus jelas banget. Seumur hidupnya dia merasa bahwa agama yang lain itu, yang sebelumnya itulah yang bawa dia bisa sampai punya rumah, yang bisa bawa dia sampai membesarkan anak-anaknya. Dia merasa itu. Tapi saya merasa bahwa mami saya ketemu Tuhan itu udah tua banget. 10 tahun yang lalu kira-kira
dibaptis waktu pas sama-sama Om Yong itu barunya kenal Tuhan. Di Australia dia terima mujizat. Dia harusnya pakai pampers orang tua karena dia nggak bisa tahan kencingnya. Tapi di sini semua bungkusan yang dia bawa pampers itu 5 banyak, pampers orang tua itu 5 box itu dia bawa kemari dan itu nggak dipakai satu pun. Di hari terakhir saya khotbah tentang baptisan dan dia mau dibaptis. Saudara, saya merasa bahwa mami saya harus kenal Tuhan lebih lagi. Puji Tuhan, dia ke gereja, datang ke gereja aktif. Dia tahu pendetanya lagi ke Israel, pulang dari Israel. Dia tahu yang dia bisa kerja, dia kerjain. Tapi menurut saya ada banyak hal lain yang harusnya dia bisa kecap, yang dia bisa lihat tentang kebaikan Tuhan, tentang mujizat Tuhan, tentang karunia yang Tuhan mau berikan, dan syukur-syukur dia bisa berbuat banyak gitu. Makanya tiap pagi kalau saya berdoa, saudara, saya berdoa, Tuhan, mami saya harus panjang umur. Kenapa? Karena saya mau lihat dia bisa berpengalaman dengan Tuhan. Saya mau lihat dia masih ada banyak hal-hal rohani yang dia mesti lihat dari Tuhan gitu. Tuhan berikan kekuatan Tuhan jadwal kemonya lagi nih 2 minggu lagi nih. Tuhan, saya berdoa, Tuhan biar tangan Tuhan sendiri yang bikin jadwal sendiri Tuhan. Kalau hari itu Tuhan mau operasi, mau otak-atik dia punya badan, sel-sel kanker mana yang masih ada, Tuhan kerjakan sekarang Tuhan. Saya berdoa begitu terus tiap pagi. Karena apa? Karena menurut saya dia masih banyak, masih harus lebih banyak lagi melihat dan mengalami Tuhan. Teman-teman, di luar sana banyak orang yang seperti mami saya yang butuh Tuhan. Ayo, kalau kita merasa bahwa kita sudah oke dengan perjalanan rohani ini dan sudah tidak terhilang di dalam gereja, tidak terhilang di dalam ketika kita melayani Tuhan, ayo kita ajak teman-teman supaya teman-teman bisa kenal Tuhan. Karena ternyata Yesus obatnya. Jawaban dari semua permasalahan kita itu adalah Tuhan Yesus, benar kan? Saudara mungkin gak kebayangin di waktu pas Tuhan Yesus di kayu salib, kira-kira apa yang dia kerjakan, saudara? Kira-kira ketika Tuhan Yesus di kayu salib, apa yang dia kerjakan? Salah satunya adalah memastikan obatnya yang untuk orang-orang yang dikasihinya itu cukup tersedia bagi semua manusia. Katanya kan bilur-bilur yang menyembuhkan ya. Benar ya? Kenapa sih dia biarkan cambukan itu mau seberapa banyak cambuklah? Kenapa sih dia biarkan mau seberapa hantem lah gitu? Sampai tubuh ini semua berbilur, sampai semua tubuh ini bernanah, sampai semua tubuh ini tuh hancur, lebam, hancur, remuk, dipukulin, disiksa. Kenapa sih sampai kayak begitu? Dan bahkan lagi saudara, kalau tadi Benny mau butuh obat, buat apa sih Ben butuh obat? Tenggorokan, tapi buat apa? Buat apa? Begini masih bisa khotbah, masih bisa kerja, masih bisa, buat apa Ben? Biar maksimal. Siapa kalau sakit makannya painkiller? Kalau sakit sukanya painkiller siapa? Ayo. Nggak ada yang mau ngaku. Anadol, antibiotik, painkiller. Saudara tahu gak waktu pas Tuhan Yesus di kayu salib, itu dia bilang aku haus, benar ya? Salah satu dari 7 perkataan Tuhan Yesus, aku haus. Lalu yang mau coba diberikan kepada dia sebagai minuman itu apa tahu saudara? Anggur, asam, ditaruh di hisop begitu ya. Tapi Tuhan mau gak? Sebenarnya kalau kita baca di kitab yang lain, anggur bercampur dengan
Mur itu adalah penghilang rasa sakit, painkiller. Dan Tuhan nggak mau itu. Kenapa dia nggak mau? Walaupun itu bisa menghilangkan rasa sakit sedikit, bisa karena lukanya begitu hebat, dan bahkan itu bisa lumayan menghilangkan sedikit kesadaran dia bahwa dia sedang dihukum mati. Kenapa dia nggak mau, saudara? Kenapa sih dia nggak mau, saudara? Karena dia mau memastikan kalau untuk orang yang aku kasihi, untuk umat yang aku kasihi, aku nggak mau sampai aku kurang-kurangin, saudara. Nggak mau. Aku nggak mau kurangin apapun, sedikit pun aku nggak mau kurangin. Rasa sakit pun aku nggak mau kurangin, walaupun itu bisa bantu aku sih, bisa bantu tubuh aku. Tapi aku nggak mau, karena ini untuk bilur-bilur yang harus tersedia buat umatku. Karena itu untuk apa? Untuk kutuk, untuk penderita, untuk sakit penyakit yang aku harus tanggung. Aku mau pastikan itu tersedia. Makanya benar khotbah hari ini, Yesus adalah obat. Tuhan gak mau kurang-kurangin penderitaannya hanya untuk buat dia sedikit lebih relief. Saudara, sebesar itu loh kasih Tuhan dalam hidup kita. Dia tolak painkiller hanya untuk memastikan kita dapat semua bilur-bilurnya, hanya untuk memastikan bahwa kita boleh berharap sama Tuhan ketika kita sakit. Saya berdoa tiap pagi, Tuhan, bilur-bilurmu menyembuhkan mami saya. Tuhan Yesus, mami saya perlu Tuhan. Tuhan, tolong Tuhan, prosesnya Tuhan, satu demi satu Tuhan Yesus. Masih ada 4 kemo Tuhan Yesus, tapi kalau kau mau operasi duluan mami saya, go ahead Tuhan Yesus. Aku percaya tanganmu, aku percaya lawatanmu, aku percaya caramu menyehatkan, aku percaya caramu untuk apa ya, memberesi urusan mami saya. Tuhan, kasih semangat yang tinggi Tuhan, karena kata Alkitab, orang yang semangatnya patah itu mengerikan tulang, tapi orang kalau yang bersemangat, Tuhan, aku berdoa aku gak bisa pulang Tuhan. Pulang juga belum tentu diterima. Bukan artinya jelek ya, maksudnya ya. Mami saya tuh gak mau kalau pulang karena sedih pulang itu gak mau. Dia mau kamu beresin yang ada di situ aja, aku beresin yang di sini. Gitu. Tapi saudara, Tuhan itu sebaik itu sama kita. Dia gak mau pakai painkiller itu, hanya untuk memastikan kita punya obatnya, dan benar obatnya itu adalah Tuhan Yesus. Saudara, teman-teman yang sakit, ayo berjuang bersama-sama saya, berdoa bersama-sama dengan saya. Pinggang saya juga kena nih sebulan sakit, belum pakai painkiller sih. Ya udah pakai itu tuh, pakai apa sih itu? Otaren lah. Tapi ini kan body sendiri ya, nggak pengaruh sama orang lain gitu ya. Tapi Tuhan itu, dia tahu bahwa bilurnya itu, setiap cambukan yang menghasilkan bilurnya itu bisa dipakai untuk umatnya. Berharap bahwa akan selalu ada obat, selalu ada penyembuhan bagi setiap orang yang memerlukannya. Dia mau pastikan semua umatnya kalau bisa berharap kepada Tuhan, ada bilur yang tersedia buat kehidupan kita. Ingat, kenapa Tuhan tidak mau minum itu anggur yang bercampur dengan mur, walaupun bisa lebih enak buat hidup dia. Dia lebih memilih, nggak apa-apa, it's okay aku menderita, it's okay aku kesakitan,
It's okay, aku habis darah, habis semua, it's okay. Yang penting aku memastikan umat yang aku kasihi punya pengharapan yang besar, karena selalu tersedia obat, selalu tersedia pengharapan di dalam Tuhan. Amin saudara. Sama-sama kita bangkit berdiri. Kalau Tuhan tidak pernah kurang-kurangin sesuatu, bahkan sakitnya pun dia tidak mau kurangin, saudara. Menurutmu apakah pantas kita mengurang-kurangkan sesuatu, hitung-hitungan dengan Tuhan? Menurutmu apa pantas kita itu bersikap, cuman ini, itu aja. Saya rasa nggak pantas ya kalau kita tahu ceritanya ya saudara. Benar gak sih? Saya rasa nggak pantas kan kalau Tuhan minta sesuatu hal yang kecil yang kita bisa kerjakan, tapi kita nggak mau kerjakan. Kita pikir Tuhan, aku nggak mau Tuhan Yesus. Kayaknya tuh nggak enak buat aku Tuhan. Kayaknya nggak pantas lagi. Kenapa? Karena Tuhan itu udah nggak mikir pantas nggak pantas. Tuhan pikir kalau itu bisa untuk orang yang aku kasihi, aku akan berikan buat dia. Walaupun badan aku hancur nih, tapi kalau itu untuk orang yang aku kasihi, aku akan berikan itu. Tuhan gak mau kurang-kurangin painkiller, rasa sakitnya dia gak mau kurang-kurangin saudara. Bisa lagu karena salibmu ku hidup, kalau gak salah dia apa ya kalau apa dia. Hari ini mungkin kita sakit, mungkin kita butuh obat itu. Why don't kita datang kepada Tuhan dan kita berharap penuh sama Tuhan. Teman-teman yang masih sakit, ayo bersemangat, bersemangat. Selalu ada jawaban di dalam Tuhan, selalu ada pengharapan di dalam Tuhan. Amin saudara. Jangan kalah sama sakit penyakit kita. Oh Tuhan bisa nyembuhin. Kalau Tuhan hadir, banyak orang disembuhkan. Tadi pagi kita dengar ceritanya. Terus berpengharapan, jangan lelah. Orang yang tidak lelah itu akan menuai hasilnya. Amin ya. Karena salibmu hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mukjizat-Mu. Karena salibmu, berdoa pengharapan sama Tuhan. Bilur-bilur yang pasti cukup untuk menyembuhkan.
yang sulung salah di hadapan Tuhan ketika dia gak menerima anak yang bungsu. Dia merasa bahwa hidupnya sudah oke. Dia merasa bahwa anak yang bungsu tidak layak dapat semua perlakuan bapaknya. Anak yang sulung salah dapat referensi. Referensinya dia tanya kepada pegawai papinya, dan papinya bilang, dan pegawainya bilang gini, oh anakmu yang adikmu itu pulang dan sehat-sehat aja. Mendengar kayak gitu marah besar ketika papinya melakukan semua hal yang dia harus kerjakan karena kasih papinya kepada anak yang bungsu. Tapi ketika ditanya hati bapak menjelaskan kepada anak yang sulung, adikmu itu mati dan kembali. Bukannya pergi pulang dan dalam keadaan sehat, bukan. Salah persepsi. Kadang-kadang kita yang di gereja ini salah persepsi terhadap Bapak kita. Tuhan mau hati kita sama seperti Bapa kita di surga. Kalau ada anak bungsu yang sudah mati dan kembali, harusnya ikut bisa senang dengan semua anggota keluarga yang lain. Kita ngerasa kalau kita kurang untuk orang lain. Kita ngerasa, aduh, oh aku harus dibuat kurang ya. Tapi Tuhan gak begitu, saudara. Gak apa-apa aku kurang. Gak apa-apa aku lebih sakit tanpa painkiller. Yang penting orang-orang yang aku kasihi bisa memiliki cukup berkat. Hari ini saya mau kita berdoa. Saudara, tahu gak saudara? Beberapa dari kita punya karunia kesembuhan kan? Beberapa dari kita tuh punya karunia bernubuat kan? Beberapa dari kita tuh punya kan pasti kan karunia kenabian. Itu diperlengkapkan Tuhan di dalam sebuah gereja. Hari ini kalau saya ajak kita semua sekaligus latihan, kalau kau punya karunia bernubuat, kalau kau punya karunia menyembuhkan, saudara, maukah engkau berdoa saat ini? Ini kesempatan. Di antara kita ada yang sakit, keluarga kita ada yang sakit. Maukah kita saat ini berdoa? Dengan segenap hatimu tanpa dikurang-kurangin, sebisa yang kau lakukan, sehebat yang kau bisa lakukan. Seperti hebatnya Tuhan kita di atas kayu salib. Dia bikin bilur-bilur, dia biarkan bilur-bilur itu terus-menerus terjadi di tubuhnya. Dia biarkan tambah lagi, satu lagi, hancurin ini sekalian badan ini. Yang penting anak-anakku dapat bilur-bilur itu. Hari ini, maukah kita pakai karunia-karunia itu? Berdoa sehebat yang kita bisa lakukan. Bernubuat sehebat yang kita bisa lakukan. Kalau kau karunianya menyembuhkan, please jangan ditahan-tahan. Jangan dikurang-kurangin karunia itu, saudara. Kalau kau gak pakai itu diambil. Ingat, orang yang punya 1 talenta diambil, saudara. Hari ini saya berdoa ada kuasa kesembuhan terjadi. Hari ini saya berdoa ada kuasa ilahi. Ada orang-orang yang akhirnya menerima Tuhan sebagai juru selamat. Ada obat-obat yang disediakan karena doa-doa kita. Amin, saudara. Kita angkat pujian ini sekali lagi beberapa kali. Lalu kita berdoa dengan kuat, teman-teman. Ayo lepaskan. Nanti kita akan dengar kesaksian-kesaksiannya. Lepaskan.
dengarkan doa-doamu. Udah bukan waktunya lagi kita mikirin diri kita lagi. Bukan. Tuhan gak pernah ngajarin kita mikirin diri kita lebih dari apapun, saudara. Tuhan ajarin kita di atas kayu salib, dia gak pernah mikirin dirinya, saudara. Amin, saudara. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa selalu siapkan hatimu, siapkan imanmu untuk berdoa, siapkan suaramu untuk berdoa. Karena salibmu, Engkau yang berkuasa. Saya minta kita semua bangkit berdiri dan kita mau siap untuk berdoa. Sekali lagi katakan, saya minta Tuhan bisa bantu kita untuk berdoa. Saudara, adakah di sini yang mau khusus didoakan Is there anyone in here karena sakit? that you have special prayer because you're sick lately or you don't feeling well? Kenapa ditanya? Why we ask? Karena kadang-kadang butuh tindakan iman Because sometimes we need faith untuk minta pertolongan kepada Tuhan. to ask help to God. Dan dengan kerendahan hati, kalau ada yang mau didoakan, And then boleh angkat tangan. and if you have that feeling in your heart, raise your hand. We want to pray about your sickness. Didoakan, ya? Ada? Is there anyone in here? Sebab kita ada di dalam hadirat Tuhan. Alkitab berkata, di dalam persekutuan dalam Tuhan, kita saling menopang, kita saling doain, kita saling membangun. Because in the Bible say, we all together, we are praying together, we support each other. Sekali lagi, ada yang mau didoakan? One more time. Is Angkat there tangan. anyone? Ya, Benny, ada lagi? Anyone else? Gak ada, kalau gitu kita berdoa. Dan kalau ada Tuhan taruhkan nama di hatimu, If you kita doakan juga. Mari kita tumpang tangan sama-sama. Tuhan, kami berdoa buat Pastor Denny, terima kasih untuk hidupnya. Tuhan, saat ini kuasa kesembuhan
tenggorokan, segala sakit apapun tidak akan bisa bertahan di dalam nama Yesus. Karena saat ini kesembuhan terjadi kepada hidupnya, tubuhnya dari ujung kepala sampai ujung kaki terima kuasa kesembuhan daripada Tuhan. Dia pulih dan bisa melakukan kegiatannya dengan maksimal. Kami percaya kuasa-Mu Tuhan, bukan karena kuat gagah kami, tapi karena janji Tuhan, karena kuasa Tuhan. Barang siapa sakit, dia akan didoakan, ditumpang tangan, Tuhan karuniakan kesembuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan sembuhkan Benny dari segala gangguan kesehatan. Di dalam nama Yesus terima kesembuhan, amin. Ada lagi yang mau didoakan? Saudara, kalau kayak begini kita jangan lewatin kesempatannya, amin. Kita nikmati karunia yang Tuhan kasih. Kita rasakan yang karunia yang Tuhan nikmati. Kalau boleh, yang sakit pinggang, boleh Koryani ada sakit pinggang? Enggak? Iwan, saya minta Bapak doakan ya. Anyone who have back pain, if you have back pain, you can come forward so we can pray for you. Ayo saudara-saudara kita berdoa lagi. We pray one more time. Saya mau. Mari saudara-saudara tumpahkan tanganku lagi yang punya karunia kesembuhan terutama. Ayo pakai kesempatan ini silakan. Haleluya. Saat ini kami menghadapkan sakit pinggang ke dalam tangan Tuhan. Oh Tuhan yang mempunyai akan syaraf-syaraf tulang-tulang di bagian pinggang. Kami tahu oh Tuhan yang sanggup menyempurnakan. Saat ini kami mau berkata di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Sakit pinggang jadi sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih kuasa-Mu itu Tuhan, ajaib dan luar biasa. Tangan-Mu saat ini sedang mengoperasi dengan baik. Kami mau menjadi orang yang tetap percaya tidak ada yang mustahil buat Tuhan. Bagi orang-orang yang mengasihi Dia, kami tundukkan sakit pinggang di dalam nama Tuhan Yesus dan terjadi kesembuhan. Haleluya. Amin. Ya berdoa untuk yang sakit umum. Mari kita sama-sama lagi berdoa untuk yang sakit umum. One more time we pray for general sickness for all of us. So we pray one more time. Bapak yang di surga, saat ini kami mau berdoa. Lord, we want to come to you and we want to pray. Kau melihat anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan. You see all your child in this place. Kelemahan-kelemahan tubuh yang ada, All the weakness from the body. kami bawa ke hadapan-Mu ya We Bapa. surrender it to you, Lord. Kami butuh pemulihan, We need you, kesembuhan. Lord. We need the Tuhan, blessing. sembuhkan kami Tuhan. Sakit apapun itu. Heal us, Lord, all the sickness that Ya we have. sakit itu Tuhan saat ini diangkat dan dibuang di dalam nama Yesus. Take all the pain that we have. Mujizat kesembuhan yang terjadi kepada kami. Miracle, Lord. Kami mau melihat dan mengecap akan janji-Mu Tuhan. Bahwa saat kami percaya, kami terima kesembuhan. We want to feel the miracle from you, Lord. We want to feel the fresh that come from you, Lord. So all the weaknesses that we have is gone, Lord. Tuhan, terima kasih. Lord, we want to say thank you. Kami juga mau berdoa untuk orang-orang yang kami tahu sedang sakit Tuhan We saat also ini. want to pray to all the people that we know that have sickness, Baik itu Lord. keluarga kami, teman kami, ataupun orang-orang Our hanya kami family, our kenal. friends, whoever they are that we know, Lord. Kami berdoa minta juga kesembuhan terjadi dalam hidup mereka. Healing in their life, Lord. Dan biar mereka rasakan kuasa dan kasih. So they can feel the love that comes from Memenuhi you, the mereka power saat that ini comes ya from Tuhan. you. We pray for Dan them, mereka Lord. tahu bahwa itulah jamahan So Roh that Kudus. they know that it's the feeling that from the Holy Spirit, Lord. Dalam nama Yesus kami In berdoa. Jesus' name we Haleluya. pray. Amin. Terima kasih saudara-saudara. Mari kita semuanya
kita akan membawa persembahan kita. Mari kita satukan hati kita. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk satu minggu ini Tuhan. Boleh Tuhan izinkan kami di sini berkumpul bersama, beribadah, memuji, mendengarkan kami firman-Mu Tuhan. Tuhan, juga kami tidak lupa membawa persembahan kami untuk satu minggu ini Tuhan. Biarlah Tuhan pakai untuk gereja ini Tuhan, maupun kecil besar apapun yang dipersembahkan, biarlah semuanya bekerja untuk semua Tuhan. Tuhan, juga sebentar lagi biarlah apapun bisa digunakan untuk menjadi berkat di gereja ini Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Silakan memberi. Menyelesaikan ibadah ini. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk ibadah hari ini. Kami kembalikan segala pujian, kemuliaan, hormat, kejayan hanya bagi Tuhan. Dan kami bersyukur ya Tuhan, kami masih bisa ibadah Tuhan. Bersyukur juga untuk Desiville Public School ini ya Tuhan, dan semua fasilitas yang Tuhan berikan kepada kami. Kami mau jadi orang-orang yang mengelolanya dengan baik Tuhan. Dan kami mau Tuhan meresponi juga akan firman-Mu bahwa Engkaulah penyembuh kami untuk sakit apapun Tuhan, untuk kesusahan hidup apapun Tuhan. Kami mau hanya berharap kepada Tuhan, dan kami mau menjadi orang-orang yang tidak terhilang ya Tuhan, tapi punya pengertian seperti yang Kau mau ya Tuhan, selaras dengan pengertian yang daripada-Mu. Berkati hamba-Mu Pastor Benny Tuhan yang sudah menyampaikan firman hari ini. Kau urapi hidupnya, Kau berkati hidupnya, apa yang jadi kerinduan hatinya Kau yang penuhi, Kau yang puaskan hidupnya. Rencana-rencana yang dia bangun, relationship-nya juga dengan pasangan juga Tuhan, kami berdoa yang terbaik yang daripada Tuhan, biar dia terima dan dia alami, sehingga dia boleh semakin menjadi kesaksian bagi banyak orang. Terima kasih ya Bapak, kami juga berdoa untuk semua pemimpin yang ada di tempat ini. Engkau juga yang mengurapi dan melindungi dan memberkati juga seluruh jemaat-Mu Tuhan. Kiranya kami pulang membawa berkat yang datang daripada Tuhan. Mari kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Kiranya penyertaan Tuhan, kasih karunia Tuhan, damai sejahtera Tuhan memenuhi kita sekalian. Dan apapun yang kita perbuat dengan sungguh-sungguh hati seperti itu Tuhan, dan bukan untuk manusia. Dan kita kembalikan segala ucapan syukur dan pujian kita kepada Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus menyertai kita semua dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Terima kasih semuanya.